Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Sholat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Bahkan orang yang menunaikan sholat subuh juga disaksikan oleh para malaikat Allah. Namun di balik keistimewaan sholat subuh, ternyata ada bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan di waktu sholat subuh. Lalu bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh, dan juga apa saja keutamaan di waktu subuh? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah faham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh dilaksanakan menjelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang sedang dalam keadaan tertidur lelap, sehingga betapa banyaknya kaum muslimin yang masih lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Dan mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya, ketimbang ia bangun dan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Oleh karena itu, pantas sekali jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghususkan salat subuh dengan keistimewaan-keistimewaan, yang tidak ditemukan di waktu-waktu sholat lainnya. Bahkan sholat subuh memiliki sifat-sifat tertentu, yang mungkin tidak ada pada sholat-sholat yang lainnya, dan bahkan saking istimewanya seseorang yang mengerjakan sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya. Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umat Islam yang senang bangun di waktu subuh." Hadits riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Di dalam hadits lain telah dijelaskan, bahwa seseorang yang melaksanakan sholat subuh, maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangan pernah engkau cari jaminan dari Allah, dengan suatu perkara selain dari sholat, yang pada saat engkau mendapatkannya, justru kamu akan tergelincir ke dalam api neraka. Hadits riwayat Imam Muslim. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan, mungkin secara akal manusia sulit untuk menjangkaunya, dan bahkan menebaknya. Dan salah satu janji Allah bagi setiap hambanya yang taat, yang istiqomah menunaikan ibadah sholat subuh, yaitu kelak di surganya Allah ia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melihat bulan purnama. Dan kemudian beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan, yang tidak terhalang apapun dalam melihatnya, dan apabila kalian mampu, maka janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari, dan sholat sebelum terbenam matahari maka lakukanlah. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan, bahwa waktu subuh merupakan waktu yang paling baik, untuk seseorang mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan bersabarlah kamu, bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, di pagi dan di senja hari, dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surah Al-Kahfi. Maka apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, maka niscaya ia akan dapatkan banyak keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang sangat luar biasa, bagi seseorang yang membiasakan menunaikan sholat subuh tepat pada waktunya, dan bahkan pahalanya sebanding dengan sholat semalam suntuk. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadits riwayat Imam Bukhari. Mungkin dari sebagian banyak orang, banyak sekali yang lalai mengerjakan sholat subuh, dengan alasan karena malas bangun pagi. Padahal secara ilmiah, bangun pagi dan menunaikan ibadah sholat, itu lebih baik daripada tertidur dan malas-malasan. Bahkan sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang, itu menjadi hal yang disukai oleh para malaikat, karena pada saat inilah malaikat malam dan siang
ia akan berganti tugas. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang melaksanakan sholat subuh pada awal waktu, sebab ia akan disaksikan oleh para malaikat Allah, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari, dan yang bertugas di siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Namun di balik keistimewaan dan keutamaan sholat subuh yang begitu banyak, ternyata ada surat dalam Al-Quran yang tidak dianjurkan dibaca saat menunaikan sholat subuh. Lalu surah apa saja yang tidak dianjurkan dibaca di saat seseorang menunaikan sholat subuh? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saking utama dan istimewanya sholat subuh, sampai-sampai ada bacaan surat tertentu, yang justru tidak dianjurkan dibaca saat sholat subuh. Di dalam Quran Surah Al-Isra dijelaskan, bahwa para malaikat menyaksikan langsung orang-orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dan dari tafsir ayat tersebut para ulama menyimpulkan, bahwa pada saat melaksanakan sholat subuh, setelah bacaan surat Al-Fatihah, seseorang disunahkan membaca ayat Al-Quran, baik itu surah atau ayat. Di mana pada tradisi nabi-nabi terdahulu, dan yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, dan juga oleh salafus sholih, beliau sering membaca ayat-ayat, atau surat-surat panjang, ketika beliau menjadi imam sholat subuh. Maka dari itu, seorang imam sholat subuh, setelah ia membaca surat Al-Fatihah, maka baiknya janganlah membaca surat-surat pendek, apalagi surat yang super pendek, seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan juga surat Anas. Dan ini bukan masalah sah dan tidak sahnya sholat kita, melainkan masalah keutamaannya saja, karena jika bertanya tentang sah atau tidaknya, tentu sholatnya tetap sah saja, meskipun ia membaca surat-surat pendek. Namun anjuran ini hanya tentang keutamaannya saja, karena mumpung sholat kita disaksikan langsung oleh banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan sekali, jika hanya ayat-ayat pendek yang kita dibaca. Karena jika semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, di saat kita melaksanakan sholat subuh, yang secara langsung disaksikan oleh para malaikat, maka tentunya itu akan menambah catatan amal kebaikan kita, yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh, yang menandakan syarat akan makna-makna tertentu. Seperti pada beberapa riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, beliau sering membaca surat Al-Waqiah, surat At-Tur, surat Qaf, surat At-Takwir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau terbiasa membaca surat Ar-Rum, surah Yasin, dan juga surah As-Saffat. Di dalam sebuah hadis dari Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat-sholat wajib, seperti sholat yang biasa kalian lakukan sekarang ini, akan tetapi Rasulullah terkadang meringankan sholat beliau, lebih ringan daripada sholat kalian semua, dan terkadang dalam sholat fajar atau sholat subuh, beliau membaca surah Al-Waqiah, dan surah-surah yang semisalnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Selain sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau sering disebut dengan sholat qobliyah subuh, itu juga memiliki banyak keutamaan. Dan qobliyah subuh ini pahalanya sangat besar, dan begitu juga dengan fadilahnya, bahkan digambarkan lebih bagus daripada dunia seisinya. Dan sholat sunnah qobliyah ini, dianjurkan dilakukan dengan sedang-sedang saja, tidak perlu dilakukan dengan berlama-lama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah surat-surat pendek yang tidak dianjurkan dibaca saat menunaikan sholat subuh. Namun perlu kalian garis bawahi, bahwa yang dimaksud dengan video ini, yaitu tentang keutamaan surat yang paling utama dibaca saat menunaikan sholat subuh, yaitu membaca surat-surat yang panjang. Namun jika kita tidak hafal, ataupun tidak mampu melakukannya, maka boleh-boleh saja dengan membaca surat Qul atau surat-surat pendek lainnya. Karena hal itu tidak akan membuat sholat kita tidak sah, dan tidak akan membuat berkurangnya pahala ibadah sholat kita. Namun jika kita sanggup melakukan keutamaan tersebut, maka sudah pasti kita akan mendapatkan nilai tambah, dan juga pahala yang lebih. Semoga video ini bisa bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, admin ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.